Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingatkan HP-nya dimatikan dulu ya. Sudah dimatikan, ya kita akan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan ya supaya kita tidak terganggu. Kemudian hari ini akan ada 2 kali persembahan untuk kas gereja dan juga persembahan misi. Dan kemudian ada juga persembahan perpuluhan ya, biarlah kita mempersiapkan semuanya. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam saat teduh. Kita datang kepada Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tinggalkan semua yang sedang ada di dalam pikiran kita, letakkan itu dan datanglah kepada Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Sucikan hati dan pikiran kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memberkati kami. Engkau juga yang akan menerima puji-pujian kami. Mari Tuhan, tolong kami, pimpin kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam pelayanan. Berkati semua peralatan, sound system, videotron, semuanya Tuhan, boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, percepat langkah saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, supaya mereka juga boleh bersama-sama beribadah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya tetap mengajak Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Mari saat ini kita sama-sama merenungkan, kita menutup mata kita sejenak, kita mengingat kembali bagaimana ketika kita masih belum mengenal Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita masih di luar anugerah Tuhan. Dan renungkan bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bagaimana kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Bagaimana kita mengalami apa yang namanya hidup baru di dalam Kristus. Saya ingat ketika dulu masih kecil, saya sakit-sakitan, kemudian saya menjadi orang yang minder. Tetapi pada satu saat saya berjumpa dengan Kristus, saya sungguh bersyukur, saya merasa kasih Tuhan yang begitu besar. Saya merasakan dikasihi oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan apa adanya. Bahkan ketika saya jatuh dalam dosa pun Tuhan memberikan pengampunan. Dia yang sudah mati di kayu salib bagi saya, Dia sudah mengubah hidup saya, membuat hidup saya menjadi berharga dan boleh dipakai oleh Tuhan. Mari masing-masing kita masuk di dalam doa syukur, terima kasih untuk pengampunan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Masing-masing berdoa dan bersyukur.
Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Sekali lagi kita katakan besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Kita nyanyikan ayat pertama dengan penuh syukur. Kita mengangkat pujian hati kita kepada Tuhan. Hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Dengan syukur kita katakan besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Ayat yang kedua saya undang yang berbahasa Mandarin untuk menyanyikan pujian ini. 他用美物是你的愿望的支柱，敌人难是卑微你冠冕，是你在我这里终不敢衰败，如一 Bersama-sama 烦恼怀痛。Besar anugerahnya, besar anugerahnya, berkelimpahan tak terhitung. Tuhan sejak dan Ayat ketiga bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Setinggi jatuh langit di atas bumi, sekian besar kasih sesianya, sebagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, berkelimpahan tak terhitung. Besar anugerahnya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan hari ini, bersama-sama kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita ambil waktu, mari
masing-masing datang ke hadirat-Nya. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu itulah Tuhan yang membawa kami datang ke hadirat-Mu. Yang semestinya kami mengalami akhir hidup yang mengerikan. Mengalami kebinasaan yang kekal. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau mengampuni kami. Hari ini kami sudah datang ke hadirat-Mu mengakui segala pelanggaran kami. Tidak ada yang kami sembunyikan Tuhan. Karena Engkau tahu segala sesuatu. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, untuk pengampunan yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami ingin membalas akan kasih Tuhan itu melalui penyembahan kami hari ini. Terimalah Tuhan ibadah kami sebagai persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Karena kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Satu momen di mana Tuhan melakukannya sebelum Dia disalibkannya. Saat kematiannya itu Tuhan persiapkan karena Dia tahu kapan Dia akan disalibkan. Salib bukanlah kebetulan, tiba-tiba kejadian yang terjadi begitu saja. Tapi Tuhan tahu waktunya. Dan sebelum waktu itu, Tuhan berkumpul bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan kasih yang terakhir. Dan Tuhan ingin kita juga mengingatnya sampai kedatangannya kembali. Karena kasih itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Kasih itulah yang memberikan kita kedamaian. Bahwa kita diampuni oleh Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan. Buktinya kita boleh ikuti dalam perjamuan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan hari ini. Perjamuan hanya diberikan kepada kita yang sudah dibaptis. Dan sudah mempersiapkan hati untuk menerimanya. Saya persilahkan petugas untuk maju ke depan.
Sambil memegang roti dan anggur di tangan kita, mari kita berefleksi, bercermin. Selama ini sampai sejauh mana kasih kita kepada Tuhan? Waktu Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti kemudian memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur dan dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Saya minta semua ini memimpin kita di dalam doa sebelum kita makan dan minum. Kami memuji Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batasnya bagi kami. Kesabaran-Mu yang tiada hentinya bagi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi seringkali kami meninggalkan Engkau. Kami bersyukur kami boleh menerima kasih-Mu yang luar biasa ini. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di tengah ibadah kami boleh merayakan kemenangan itu, di mana Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Memberikan pengampunan kepada kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami menyambut roti dan anggur ini Tuhan, penuhi hati kami, hidup kami dengan syukur. Ya, dan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan setiap saat bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ini syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya. Kita meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Setelah kami menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Engkau yang akan memimpin perjalanan iman kami sampai akhirnya. Sehingga kami boleh mengakhiri pertandingan ini dengan baik.
Sehingga waktunya nanti kami akan mengikuti perjamuan anak domba Allah yang Kau pimpin sendiri di surga. Tuhan berkati kami. Pakai hidup kami Tuhan, supaya hidup kami boleh Tuhan menjadi hidup yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, maka kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, karena kami boleh berbagi kasih Tuhan kepada sesama. Kami sudah menerima kasih yang terbesar. Biarlah Tuhan itu menaungi hidup kami, melingkupi hidup kami, dan kami boleh Tuhan memberkati keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, siapapun yang Tuhan izinkan bertemu dengan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Utuslah kami siap untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat silakan duduk kembali. Petugas akan mengumpulkan cawan dari kita semuanya. Mari kita naikkan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita akan apa yang Dia kehendaki dari kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membacakan hukum kasih, bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk kita lakukan juga di dalam hidup kita. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk. Kalau tadi kita sudah menerima perjamuan kudus dan kita juga sudah merenungkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, di dalam perjalanan hidup kita, firman Tuhan ini. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah di dalam perjalanan hidup kita, apapun keadaannya, jangan pernah meninggalkan Tuhan.
Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah pujian yang berikut, janji yang manis, itu menjadi sebuah penguatan bagi kita sekalian. Kita nyanyikan pujian ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nanti ayat kedua sekali lagi saya undang yang bahasa Mandarin untuk menyanyikannya bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau 只相信我永不忘记你，愿你换的爱心一直向前。是别人倾诉我尽力而翅膀，我必将在天家永远被忘记。我永不忘记我诺基你，我亲手带领你，我膀臂护庇你，我永不忘记我离弃你，我是你的救主，安慰照顾你。 Ayat ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita minta kepada Tuhan, berikan kepada kita hati yang lembut, hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang lembut, telinga yang terbuka untuk kita juga menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman. Kita izinkan Roh Kudus mengoreksi kita, memperbaiki hidup kita melalui firman Tuhan. Kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus. Ini sebagai doa kepada Tuhan. Kemudian nanti saya persilakan Pendeta Paul dan juga Saudara Joel untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Ku mau nama-Mu. seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Memuliakan nama-Mu, nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, bentuklah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, karena itulah yang paling indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau Tuhan dibentuk oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, tolonglah kami untuk boleh memahaminya. Sehingga firman-Mu boleh hidup tinggal dalam hati kami, memperbarui kehidupan kami, memperbaharui kasih kami kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati kami semuanya, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan yang menerjemahkan. Serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. 弟兄姐妹们早安。 Mari kita bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. 我们一起来看我们的圣经，在《使徒行传》第2章。 Kita akan melihat di ayat 14 sampai ayat yang ke-40 ya. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat saja karena ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta. 我们一起来看14到40节，但是我只读几个部分，因为这个是彼得在五旬节的时候讲到。 Saya akan bacakan beberapa bagian. 我一起看，一部分。 Saya akan mulai dari ayat yang ke-13 ya. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Ayat 14 ayat yang ke-18. "Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Ayat 22 sampai 24. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu
dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu, sebab Daud berkata tentang Dia. Ayat 29 sampai 36. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah berlihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pada tahun 1956在1956年， ada 5 orang misionaris muda dari Amerika yang rindu membagikan Injil kepada suku Auka. 有5名这个传教师希望在去这个亚马孙的奥卡族， Ya, sebuah suku di pedalaman di hutan Amazon, Ekuador. 在这个亚马孙森林当中的一个民族， Sebuah suku yang terkenal sangat kejam dan gemar membunuh orang asing. 就是很有名，是一个非常凶的一个民族。 Tetapi 5 pemuda misionaris ini rindu menginjili mereka. 但是这5名这个传教师有这个渴望，想要传道。 Salah satu misionaris itu namanya Jim Elliot. 有一名就叫 Jim Elliot， Mereka kemudian berangkat ke Ekuador. 他们就去了这个 Ecuador。 Sampai di sana, 到那边儿， suatu hari ketika kelima pemuda itu mendarat di tepi sungai Amazon untuk menjalin kontak persahabatan dengan suku di sana. 他们在河边就是第一次要接触这个奥卡民族， Waktu itu terjadi kesalahpahaman. 有误会了。 Suku Auka menyerang mereka dan menombak mereka. 这些民族就是攻击他们，然后 Kelima misionaris yang masih muda, cerdas dan punya masa depan tewas seketika. 这5名传教师就这样子死亡。 Rencana misi mereka hancur total. 可能他们传教的计划已经失败了。 Ketika berita itu sampai kepada banyak orang di Amerika, 就是这个新闻达到这个美国的时候， itu berita yang sangat mengejutkan dunia. 非常这个惊讶的一个新闻。 Banyak orang mengecam dan berkata seperti ini, 很多人这个批评的说： Tuhan di mana engkau? 上帝你在哪儿呀？ Mengapa engkau membiarkan rencana pelayanan yang kudus ini berakhir dengan kematian yang sia-sia? 为什么你愿意把这个这么美好的计划就是这样子失败？
Itu pemikiran banyak orang ketika itu. 可能很多人是这么想， Saudara, istri Jim Elliot yang bernama Elizabeth 但是 ditinggalkan suaminya bersama seorang bayi yang masih berumur 10 bulan. 这个 Jim Elliot 的妻子叫 Elizabeth，也有一个婴儿在10岁左右。 Secara manusia, dia punya hak untuk marah dan benci dengan suku Auka itu. 可能作为人，他肯定有这个这个奥扎民族的权。 Namun Elizabeth memandang tragedi itu dengan kacamata rencana Tuhan yang lebih besar. 但是却这个 Elizabeth 用这个上帝的角度来看这个事故， Maka 2 tahun kemudian, 所以过了2年， dia membawa bayinya yang masih kecil itu. 他带那个孩子， Dia justru memutuskan untuk masuk ke hutan Amazon. 并决定进入这个亚马逊森林， Untuk memburu suku yang sudah membunuh suaminya. 就是找这些民族， Bukan untuk balas dendam, 但并非不是为了报仇， tapi untuk tinggal bersama dengan mereka 而是跟他们住在一起， dan mengajari mereka tentang kasih Tuhan. 并教导他们上帝的爱。 Hasilnya apa, saudara? 那结果是怎么样呢？ Seluruh suku Auka itu diubahkan oleh Tuhan. 所有的民族这个悔改了， Termasuk pria yang menombak suaminya. 包括击杀这个她丈夫的。 Pria itu kemudian dibaptis dan menjadi penatua jemaat di sana. 所以那个男人就受洗礼，然后成为这个带领。 Saudara, ketika Jim Elliot dan teman-temannya tertombak mati, 所以Jim Elliot 和他的朋友被击杀的时候， banyak orang melihat itu sebagai akhir dari sebuah cerita. 可能很多人看这个是故事的结尾， Tetapi bagi Allah tidak. 但是对上帝却不是。 Itu adalah bab pertama dalam rencana keselamatan Allah buat suku Auka. 这是他的开始。 Saudara, seringkali kita terlalu cepat menghakimi hidup kita sehari-hari, saudara. 所以我们可能很多次就是我们一看见就会判断， Ketika hidup kita berdarah-darah dan penuh masalah, 如果我们的生活有很多困难， kita langsung menyimpulkan 我们就总结， rencana Tuhan atas diri saya sudah gagal. 可能上帝对我的计划已经失败。 Hari ini melalui khotbah Petrus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, 所以我们看通过彼得的这个传道，在第2章， kita juga melihat ada satu peristiwa yang jauh lebih tragis. 我们可以看到更悲惨的一个事故。 Anak Allah yang kudus dipaku di atas salib oleh orang-orang durhaka. 就是上帝的圣灵的儿子被钉在十字架。 Banyak orang mengira ini akhir yang gagal. 很多人可以看，感觉是结尾， Tapi Petrus berdiri waktu itu dia berkhotbah. 但是彼得站在上面，他讲 Dia 到， mengatakan di balik salib yang tampak hancur itu, 就是看起在这个钉十字架的后面， Allah sedang menggenapi rencana keselamatannya. 上帝在执行他的这个救恩的， Yang paling agung dalam sejarah manusia. 就是历史上最伟大的。 Apa yang manusia lihat sebagai tragedi, 可能很多人看是一个悲惨， ternyata itu adalah puncak rencana keselamatan Tuhan yang tidak pernah gagal. 但却是上帝最伟大、最不可能失败的计划。 Karena rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. 因为上帝的计划不可能被任何事情被失败。 Saudara, kisah para rasul ini dimulai dengan peristiwa murid-murid dipenuhi Roh Kudus. 这个事件从这个使徒被充满心灵的， Maka mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa lain. 可能他们用这个圣灵的语言， Dan orang waktu itu menyebut murid itu sedang mabuk oleh anggur manis. 当事人说他们在喝酒喝醉， Mungkin bagi mereka, 可能对他们来说， mereka mengira murid-murid itu saking sedihnya dengan kematian Tuhan. 这个门徒因为背痛， Maka untuk menghibur diri mereka, mereka minum anggur.
就是喝酒为安慰自己， untuk menghilangkan kesedihan di hati mereka. 让他们的这个Mereka dikira mabuk. 让他们疼痛就是去掉，认为是罪， Masuk akal juga, saudara. 可能有道理。 Tapi Petrus membantah. 但是彼得反 Petrus 对 bilang 说 orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka. 这些人不是所那样的喝醉了， Karena hari baru pukul 9. 因为现在上午才9点， Tetapi apa yang terjadi hari ini? 但是在今天所发生的事， Ini sudah difirmankan Allah melalui Nabi Yoel. 这是神迹先知这通过约珥所说的， Bahwa pada hari-hari akhir 就是在末后的日子， Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. 我要将我的灵浇灌凡有血气的。 Maka hari Pentakosta itu sebenarnya sudah dibuatkan Nabi Yoel 400 lebih tahun yang lalu. 所以约珥其实数百年前已经预言了这个五旬节， Artinya apa? 那意味着是什么呢？ Peristiwa Pentakosta itu bukan kebetulan. 五旬节不是偶然， Bukan terjadi tiba-tiba. 不是突然发生的， Itu sudah direncanakan Allah sejak semula. 是从一开始已经预言过了。 Maka orang Israel diingatkan Petrus pada waktu itu. 所以彼得再次提醒 Engkau 他们： kenal Nabi Yoel. 你们认识这个约 Engkau 珥， tahu apa yang dikatakannya. 你们也知道他所说的， Bahwa pada harinya Tuhan akan mencurahkan rohnya. 就是到那日，他会把他的圣灵， Hari inilah nubuat itu digenapi. 把他的灵浇灌出来，这是今天所承诺的。 Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. 就是圣灵降在地上的，这是所承诺的，通过约珥， Itu di dalam rencana Tuhan, 也是上帝的 di 计划， dalam pengaturan Tuhan. 上帝的安排。 Kemudian Petrus mulai mengingatkan mereka tentang siapa Yesus. 然后彼得再次提醒他们，什么是耶稣？ Yesus yang melakukan banyak mujizat, 就是耶稣做了很多奇妙的事， bahkan pengajarannya membuat banyak orang takjub. 甚至他的这个教导是让人很多美门奇妙， Namun mereka salibkan. 但是他们却把它钉在十字架。 Tapi yang menarik di ayat yang ke-23. 但是很有趣的，我们可以看 Di 23 sana 节， dituliskan dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. 就是他耶稣被交付，乃是照着神既定的计划和预知。 Ini menunjukkan apa, saudara? 这意味着什么？ Penyaliban Yesus bukan kecelakaan sejarah. 十字架不是历史的偶然， Bukan kekalahan Allah di tangan kejahatan. 不是上帝被邪恶给打败， Melainkan penyaliban itu bagian dari rencana kekal Allah. 而是上帝永恒的计划当中。 Perhatikan 3 kata di sana, saudara. 我们可以注意一下这个3 Yang 点。 pertama dikatakan diserahkan. 首先就是献祭， Artinya apa? 是什么意思呢？ Bapa sendiri yang menyerahkan anaknya untuk disalibkan. 就是上帝亲自失去了他的儿子， Salib bukan rencana Pilatus. 所以十字架不是比拉多的计 Bukan 划， juga karena rencana orang Farisi dan ahli Taurat yang membenci Yesus. 不是当时限制的计划， Tapi karena rencana Allah. 而是上帝的计划。 Sudah pasti ingat Yohanes 3 ayat 16. 可能我们也记得约翰福音的第3章16节， Ada yang masih ingat ayat itu? 有谁记得吗？ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan. 就是这样， Mengaruniakan anaknya yang tunggal. 牺牲他的独生子。 Kematian Yesus disalib itu karena Allah menyerahkannya. 所以上帝被钉在十字架是上帝的计划。 Bisakah Pilatus menyalibkan Yesus? 比拉多是否可以把他钉在十字架？ Bisakah para imam, orang Farisi dan banyak orang itu menyalibkan Yesus? 法利赛人这些人能把上帝钉在十字架吗？ Bisa? 可以吗？ Gak ada yang bisa. 是不可能。 Waktu itu kalau Tuhan mau dia tinggal berdoa. Meminta malaikat dari surga turun. Membunuh mereka semuanya.
如果当时耶稣祷告，就是把这些人杀害，肯定会做成。 Dia disalibkan bukan karena rencana manusia, tapi karena rencana Allah. 所以钉十字架不是人民的计划，而是上帝的计划， Dia diserahkan menurut maksud Allah. 就是通过上帝的意愿， Artinya itu keputusan dari Allah. 也说明就是上帝的计划， Dia disalibkan karena rencana Allah. 也是上帝所想要的。 Berarti Allah sudah tahu hal itu. 那肯定上帝已经知道了， Allah sudah siapkan jalan penebusan itu. 也已经预备好这套路。 Saudara, di sini Petrus mengatakan tentang kedaulatan Allah. 所以彼得在这里说明就是上帝的权利， Bahwa Yesus yang kau salibkan itu. 就是那些耶稣所被钉十字架的， Dia disalibkan bukan karena kemauanmu. 不是因为你们的 Bukan karena rencanamu. 不是你们的想要，你们的 Tapi 计 itu 划， maksud dan rencana Allah. 而是上帝的计划。 Sudah kita lihat Tuhan begitu berdaulat. 所以我们看上帝多么权利， Sampai-sampai dia bisa mengatur menggunakan tindakan paling jahat dalam sejarah manusia, yaitu membunuh anak Allah untuk mendatangkan kebaikan terbesar bagi kita. 就是能够通过最邪恶的这个行动来拯救我们。 Kebaikan terbesar apa, saudara? 那最好的意义是什么？ Keselamatan bagi dunia, bagi kalian, bagi saya. 就是世界上的所有人，包括你和我的救恩。 Saudara, tangan Tuhan yang merancangkan, dia tidak pernah kehilangan kendali. 所以就是上帝的手，就是来计划，不可能就是失败的。 Sehingga rencana keselamatan Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. 所以也不可能被其他事件被阻止， Bahkan oleh musuh terbesar manusia, 包括就是上帝最大的敌人， yaitu kematian. 就是人类的死亡。 Ayat 24 dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. 就是24节说，但神使他复活了，把他从死亡中释放出来。 Yesus yang mati karena rencana Allah. 就是耶稣因为上帝的计划而死亡， Allah juga yang membangkitkan dia. 也是上帝把他释放从死亡中释 Saudara, 放 kalau 出来。 baca ayat 25 sampai 28 itu Petrus mengutip apa yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 16. 然后我们看25到28节，就是大卫所说的。 Kenapa kutipan itu diambil oleh Petrus? 他这个彼得用大卫诗篇的时候，为什么呢？ Karena Daud sudah menubuatkan tentang kebangkitan Mesias. 因为大卫从已经就是预言过这个上帝的复活， 1000 tahun yang lalu. 1000年之前， Bukan waktu yang singkat. 不是短的时间， 1000 tahun yang lalu. 1000年。 Daud tahu bahwa Mesias akan datang dan dia akan dibangkitkan. 大卫已经知道上帝会死亡而被复活， Kebangkitan itu direncanakan oleh Tuhan. 这是上帝所计划的， Maka kebangkitan itu menjadi jaminan keselamatan bagi kita. 所以这个也是成为我们拯救的保障。 Karena kalau Yesus tetap di dalam kubur, 如果耶稣一直埋在这个坟墓里， maka iman kita sia-sia. 那我们的信仰肯定是白养 Kita 的， tetap mati dalam dosa-dosa kita. 我们肯定会被最终这个死亡。 Jika kita menaruh iman kita pada orang mati, 如果我们把我们的信仰放在这个死人， maka kita tetap binasa dalam dosa-dosa kita. 那我们永远肯定会死在这个最终。 Namun karena Allah membangkitkan Yesus, 但是因为上帝把耶稣复活， rencana keselamatannya itu sah dan tuntas. 他拯救的计划已经成功了。 Kuburan Yesus tanpa kebangkitan itu kegagalan total. 所以没有复活的这个死亡就是失败。 Tapi kuburan Yesus disertai kebangkitan, itu harapan dan keselamatan.
耶稣的坟墓加上复活，那就是证明这个拯救。 Melalui kebangkitannya, Allah mengatakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan tugas keselamatan itu. 通过复活，就是说明耶稣已经成功把他的 Hutang dosa kita sudah dibayar lunas. 把我们的罪全部这个 Dan maut, musuh terbesar dalam hidup kita sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. 然后也打胜这个死亡。 Yesus dibangkitkan Allah karena itu rencana Allah. 所以上帝被复活也是这个神的计划， Dia tidak mungkin dikuasai oleh kematian. 不可能被掌控这个死亡， Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal. 所以神的计划不可能失败。 Setelah itu Petrus mengatakan setelah Yesus bangkit, 所以彼得然后说，就是上帝复活之后， dia naik ke surga. 他升天， Dia ditinggikan di sebelah kanan Allah. 就是上帝的右手被举升。 Ayat yang ke-36 sebagai kesimpulan dari khotbah Petrus. 然后36节就是总结了彼得的传道， Dia mengatakan seperti ini. 他这样子说， Jadi seluruh umat Israel 所以以色列全家， harus tahu dengan pasti 但却是知道 bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu 你们钉在十字架上的这位耶稣， menjadi Tuhan dan Kristus. 神已经立他为主， Tuhan dan Kristus. 为基督了。 Apa artinya Tuhan, saudara? 那这个基督是什么？ Tuhan dalam bahasa aslinya itu adalah penguasa tertinggi dari alam semesta. 这个主的象征就是所有的统治者， Pemilik otoritas mutlak atas sejarah dan atas setiap tarikan napas kita. 有最高的这个权利，就是不管我们的呼吸还是怎么， Coba saudara tarik napas. 那试试呼吸， Bisa? 能做到， Bisa kan? 能呼吸吗？ Itu karena otoritas Tuhan yang masih memberikannya kepada kita. 这也是因为上帝所给我们的权利，能呼吸。 Dia Tuhan atas alam semesta, 他这是万物的统治， atas kehidupan kita. 就是我们生命的统治。 Kalau kita masih bisa menarik napas kita, 如果我们仍然还能够呼吸， karena Tuhan masih memberikannya kepada kita. 那就是上帝所赐给我们的权利。 Yang kedua dikatakan Kristus 第二就是基督， atau nama lain Mesias. 就是弥赛亚， Itu berarti penyelamat yang diurapi. 就是被宣告的救世主， Penyelamat satu-satunya yang dinantikan dunia. 就是唯一世界所期待的救世主。 Saudara lihat rencana Tuhan digenapi dengan sempurna. 所以我们可以看到，这是上帝的计划完美的。 Yesus yang beberapa minggu sebelumnya dicambuk, diludahi, ditelanjangi, dihina dan disalibkan. 就是耶稣几周前被击打、被这个吹气，被钉下十字架。 Kini berdiri megah, bertahta dengan megah sebagai raja dan penyelamat kita. 却现在威严的这个统治着我们，成为我们的救世主。 Dan dari tahtanya itulah Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. 而从他的宝座上，现在就是把圣灵浇灌给我们。 Jadi hari Pentakosta itu bukti bahwa Tuhan sudah di surga. 所以五旬节其实象征上帝已经在天上。 Dia mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. 圣灵通过五旬节浇灌给我们。 Saudara, Petrus mengungkapkan rangkaian rencana keselamatan Tuhan yang tidak pernah gagal. 所以彼得就是象征，就是上帝的承诺，已经完美的执行了。 Sekalipun banyak orang pada waktu itu merasa itu kegagalan, 不管可能当时很多人以为这个是失败， tapi Petrus mengatakan bukan. 但彼得说却不是， Itu rencana Tuhan yang luar biasa. 这是上帝多么奇妙的计划。 Allah kita, 我们的上帝， Allah yang mengendalikan segala sesuatu. 掌管所有的我们的主， Allah yang merencanakan keselamatan bagi kita. 就是
拯救的计划就是已经给我们。 Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹， lalu apa artinya kebenaran ini bagi kehidupan kita besok? 那什么是这个正义在我们的生活当中的意 Ketika 思？ kita kembali bekerja, 如果我们再回到我们平 ketika 常生 kita 活， menghadapi realita hidup yang mungkin tidak mudah. 面对我们世界上的困难， Apa kaitan firman Tuhan hari ini dengan kehidupan kita? 那这个讲到跟我们每天的生活有什么关系？ Saudara, saya ingin mengajak kita mengubah cara pandang kita 我们一起来悔改我们的这个角度， sesuai dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. 通过这个今天的正义， Waktu kita mengalami penderitaan 如果我们有受苦， atau kita merasa rencana hidup kita gagal, 或者我们的生活计划失败， ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rancangkan, 如果我们的生活不按照我们的计划执行， mungkin kita baru saja kehilangan pekerjaan 可能我们失去我们的工 atau 作， divonis dokter karena kita ada penyakit serius di dalam tubuh kita, 或者医生这个诊断我们有重病， atau ada hubungan keluarga yang hancur berkeping-keping. 或是家庭的关系就是破碎。 Ingatlah kebenaran firman Tuhan hari ini. 我们要记住， Jika Tuhan mampu memakai salib, 如果上帝能用十字架， simbol penderitaan dan kekejaman yang paling buruk, 就是最邪恶、最痛苦的这个象征， untuk mendatangkan keselamatan yang paling mulia, 成为最美善的这个救赎。 maka percayalah, 那我们要相信， Dia juga jauh lebih mampu memakai titik terendah lembah kekelaman dari hidupmu 他肯定能使用我们最底线的这个事情， untuk mewujudkan kebaikan, iman, dan masa depan yang penuh harapan. 来实现这个充满希望的未来。 Hari ini saya mengajak kita melakukan satu tindakan iman ini bersama-sama. 所以今天我要邀请大家，就是一起来执行这个事 Kita 情， percaya Tuhan tidak pernah gagal. 就是我们要相信上帝永远不会失败。 Mari kita melakukan tindakan ini, iman ini bersama-sama. 来，我们一起来做这个事情， Sepulang dari ibadah hari ini. 就是我们回家之后， Waktu kita tiba di rumah atau di kamar yang tenang, 到家或者到我们平静的房间里， bawalah satu kekecewaan terbesar dalam hidup hatimu. 就是带你们的最失望的、最 Atau kecemasan yang sangat dalam hatimu. 或者最深刻的忧虑， Ke dalam doa di hadapan Tuhan. 到上帝面前的祷告， Daripada mengeluh dan berkata, Tuhan mengapa kemalangan ini harus terjadi padaku? Di mana rencanamu? 不抱怨说，可能主啊，你的计划在哪里？为什么我会这个受这些痛苦？ Kita mengubahnya menjadi doa. 我们把它成为一个祷告， Doa yang penuh iman. 就是充满信仰的祷告， Tuhan Yesus, 就是主耶稣。 aku tidak mengerti mengapa jalan ini harus sesakit ini. 可能我不明白为什么我会受到这么样的一个痛苦， Mengapa jalan ini harus sesulit ini. 为什么这条路这么难走？ Tapi hari ini aku belajar dari salibmu. 但是今天我通过十字架学到， Bahwa engkau tetap memegang kendali penuh. 就是你完全掌控了一切。 Nyatakanlah rencanamu yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan melalui situasi sulit ini. 请展现你的计划，通过这些困难的事情。 Aku mau percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. 我要相信你的这个权利， Rencanamu dalam hidupku tidak pernah gagal. 你的计划不可能失 Engkau 败。 pasti menyediakan jalan keselamatan, 你肯定给我一个道， jalan pemulihan, 就是恢复的道， jalan kebaikan bagiku Tuhan. 最好的道路给我们， Sehingga aku tidak perlu takut menghadapi situasi di hari-hari di depan. 使我们不惧怕面对未来的困难， Karena aku tahu 因为我们知道 Tuhan memegang kendali atas hidupku. 上帝掌控我生命的一切， Tangan Tuhan bekerja di balik layar. 上帝的手在背后执行。
Karena rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh situasi seburuk apapun. 因为你的计划不可能被任何事情被打败。 Tangan Tuhan yang merancang keselamatanmu 你的手已经计划了所有的， adalah tangan yang sama 而也是同样的手， yang sedang merancang dan menopang setiap jengkal jalan hidupmu hari ini. 在夫子知道我每一步。 Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, 对，亲爱的弟兄姐妹， sebagai penutup ketahuilah dengan pasti bahwa keselamatan kita bukan kebetulan. 所以你们要再次相信，就是我们的救恩不是偶然， Keselamatan adalah rencana Allah yang dirajut dengan teliti sepanjang sejarah. 而是历史上已经被计划好了这个承诺， Dibayar dengan harga yang paling mahal melalui darah Yesus di atas salib. 通过最宝贵的这个价值，被钉在十字架的耶稣， Tetapi dijamin dengan kuasa kedahsyatan kebangkitan Yesus. 也通过这个复活已被保证，就是会实现。 Jika Tuhan mampu memegang kendali atas sejarah dunia, 如果上帝能够掌控历史上， merencanakan rencana keselamatan itu seperti itu, 就是能够很完美的把它计划出来， maka Dia juga akan sangat mampu memegang kendali atas setiap lembar sejarah hidup kita. 那他也肯定能掌控我们每个人的每一页的这个历史。 Di balik setiap peristiwa yang membingungkan, 在这个痛苦的这个备案事情， di balik setiap penderitaan, 我们的痛苦的背后， bahkan di balik salib-salib kehidupan yang harus kita pikul sekalipun, 可能我们通过这个生活的十字架， ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, 背后有神的手， yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kita. 就是在动工带来给我们救恩。 Mari pulang hari ini dengan hati yang tenang, 所以我们今天回家的时候带来平静的心， terlepas dari semua kepanikan. 就是脱下一切的这个 Letakkan semua kecemasan di bawah kaki Tuhan. 所有的忧虑丢在这个， Pulanglah dengan kepastian, 就是带来这个 dengan 希 pengharapan yang teguh 有好的希望， dan komitmen penuh untuk hidup di dalam rencananya. 也是要执行这个计划， Tuhan Yesus Kristus, 就是主耶稣基督， Sang pemegang kendali hidup kita, mengantarkan kita 就是掌控生活的那一位，就是帮助我们， melewati hari-hari kita. 让我们能够通过每一天， Rencananya atas hidup kita tidak pernah gagal. 就是他给我们的计划不会失 Apapun 败 yang kita hadapi, 不管我们面对什么， pasti ada rencana kebaikan Tuhan di dalamnya. 肯定有神的好意在里面， Karena Dia Tuhan yang memegang sejarah. 因为上帝是掌管历史。 Perkataan bahasa Inggris itu baik ya, history itu disebut dengan his story. Sejarah itu adalah kisahnya Tuhan. 所以这个历史的词语的来源就是他的故事， Mari kita masuk dalam doa. 所以我们一起祷告。 Roh Kudus, jamalah setiap hati kami yang duduk di sini. Berikan kami mata iman seperti Elizabeth Elliot untuk melihat bahwa di balik setiap serpihan kehancuran hidup kami, kesulitan hidup kami, tantangan dalam hidup kami, ada tangan-Mu yang sedang merangkai sebuah cerita kemenangan yang indah. Kami serahkan hari esok kami, pergumulan ekonomi kami, kesehatan kami, dan masa depan keluarga kami ke dalam tangan kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tegakkan kembali lutut yang goyah dan kuatkan tangan yang terkulai. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap jemaat yang percaya, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita 上帝祝 semuanya. 福我们。
Diberkati melalui firman Tuhan? Amin. Ya, saya juga diberkati. Terima kasih Pendeta Paul dan juga Saudara Joel yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih indah lagi. Tiba saatnya bagi kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian diulangi di dalam bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mandarin? 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而活的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk jemaat sekalian. Tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan rasa syukur kita melalui persembahan. Kalau selama ini kita sudah menikmati begitu banyak dari Tuhan. Kalau tadi Musa Paul katakan ketika kita menarik nafas, kita masih bisa menghirup udara. Itu juga adalah berkat Tuhan. Kalau hari ini kita akan menyanyikan pujian hitung berkat, mari kita sama-sama mencoba menghitung berkat apa saja yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan ketika kita memberikan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan yang terbaik. Berikan seperti seorang janda miskin yang disampaikan di dalam kitab Injil, yang dipuji oleh Tuhan karena dia memberikan apa yang ada pada dirinya. Begitu juga dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini dan saya persilakan nanti perpuluhan disampaikan terlebih dahulu oleh hamba Tuhan dan kemudian majelis dan juga jemaat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat yang kedua. Adakah beban-bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkatnya melimpah padamu. Kita ulangi ayat yang pertama yang berbahasa Mandarin ya. Saudara Makmur akan memimpin kita. Yo, yang berbahasa Mandarin ayat yang pertama. 当你遇见困难如波浪冲突，当你忧愁摔坏一个你绝望，点同一束，比较你是希望感谢而欢呼。主的恩典样样都有数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，遇难交代期待。 Kita nyanyikan refnya satu kali lagi sama-sama. Hitung berkat satu persatu, Saya angkat seanjak semua bangkit berdiri. lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah Tuhan tidak henti-hentinya kau curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami mempersembahkan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan berkenan akan persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh Tuhan pakai persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, untuk pelayanan, mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa untuk doa pokok doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa agar pemerintah Indonesia diberikan hikmat Tuhan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan mewujudkan ketahanan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita bersama-sama buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau terus berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami Tuhan. Untuk negara kami, untuk presiden, untuk wakil, untuk jajaran kabinet yang ada. Tuhan tolong mereka sehingga mereka sungguh-sungguh boleh diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Untuk boleh mengelola, untuk boleh mengatur, akan memimpin akan bangsa ini Tuhan. Khususnya untuk kondisi ekonomi, kondisi krisis global yang dihadapi saat ini, sesungguh boleh membawa negara kami kepada satu kondisi ketahanan pangan yang baik dan boleh mensejahterakan seluruh rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua kita berdoa, mohon agar setiap jemaat mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Doakan agar dicabut akar kepahitan, iri hati dan persaingan. Mohon agar Roh Kudus menyucikan hati setiap jemaat agar tidak ada ruang bagi gosip atau prasangka yang buruk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kami hati persatuan, memberikan kami kasih Tuhan, supaya kami melalui percakapan kami, melalui persekutuan kami Tuhan, kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kami boleh mendukung satu dengan yang lain, mendukung saudara-saudara kami yang dalam kesulitan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak mengucap, berprasangka buruk ataupun menggosipkan hal-hal yang tidak baik buat saudara-saudara kami. Tuhan berikan kesatuan hati kepada kami Tuhan, sehingga
nama Tuhan sungguh-sungguh boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menolong kami sehingga segala akar kepahitan, segala kepedihan boleh dicabut. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk doa-doa yang sudah kami ucapkan. Kami doakan bersama-sama Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan menjawabnya, memberikannya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan sungguh yang terindah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa mulia, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sangat sumber berkah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Menjadikan kehidupanmu indah bersama dengan Tuhan. Karena rencananya tidak pernah gagal atas hidupmu. Bahkan Dia merencanakan keselamatan dan buah-buah keselamatan itu hadir dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh. Kita sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kita hati yang rindu untuk datang mendekat kepadanya. Karena itu berkat yang luar biasa buat kita. Kita akan melihat warta gereja untuk minggu ini. Tapi ada warta tambahan bahwa kemarin hari Rabu sampai Jumat 1 sampai 3 Juli. Para hamba Tuhan dari Cengkareng dan Pos itu sudah dibekali dengan pembinaan mengenai bagaimana berkhotbah yang baik. Ya, jadi kami juga belajar. Terus bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang kami mau. Ya, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik dan doakan supaya kami para hamba Tuhan boleh terus dibekali untuk menyampaikan firman Tuhan lebih baik lagi. Baik, kita akan bersama-sama, kita akan melihat warta kita melalui Videotron. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah memasuki bulan Juli. Kiranya setiap langkah kita semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepadanya. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang dapat kita ikuti bersama sepanjang minggu ini. Mari kita terus menghidupi visi GKBJ yang berbunyi, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kiranya visi ini tidak hanya kita pahami, tetapi juga nyata dalam setiap langkah hidup kita. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2-4. Mari setia membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita semakin peka akan panggilannya di dalam hidup kita. Bagi jemaat yang ingin bertumbuh dalam iman,
Mari bergabung dalam kelas berakar menuju serupa Kristus. Sesi pertama akan membahas tema manusia dan dosa dan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri pada Minggu 5 Juli pukul 12.30. Sesi kedua tanggal 12 Juli bertema Keselamatan dan Jaminan Keselamatan disampaikan oleh Guru Injil Advent. Kiranya melalui pembelajaran ini kita semakin memahami kondisi manusia di hadapan Allah serta menghayati anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jemaat Usia Indah diundang untuk hadir dalam persekutuan Usia Indah pada Selasa 7 Juli pukul 10 pagi. Firman Tuhan bertema Nama yang Berkuasa dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Kiranya melalui firman Tuhan, kita semakin percaya kepada kuasa nama Yesus yang sanggup bekerja dalam setiap musim kehidupan. Mari mengawali hari bersama Tuhan melalui persekutuan doa pagi secara hybrid pada Sabtu 11 Juli pukul 6 pagi. Firman Tuhan bertema Membohongi Roh Kudus dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 akan disampaikan oleh Guru Injil Advent. Mari hadir dalam ibadah umum pada Minggu 12 Juli pada pukul 8 pagi dan 10.30 pagi. Firman Tuhan bertema Kemunafikan yang Terbongkar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 akan disampaikan oleh Pendeta Winata Setiawan. Melalui firman Tuhan, kita belajar untuk hidup dengan ketulusan, kejujuran, dan integritas di hadapan Allah. Remaja diundang untuk mengikuti ibadah teens pada Minggu 12 Juli pukul 8 pagi. Firman Tuhan bertema Fake Spirituality dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 akan disampaikan oleh Guru Injil Dave Wijaya. Setiap remaja diharapkan membangun iman yang tulus, hidup dengan integritas, dan mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Anak-anak diundang mengikuti ibadah sekolah minggu pada Minggu 12 Juli pukul 8 pagi dan 10.30 pagi. Bersama-sama mereka akan belajar firman Tuhan dengan tema Akibat Membohongi Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Kiranya setiap anak belajar untuk mengasihi Tuhan dengan hidup jujur dan taat kepadanya sejak usia dini. Majelis dan pengurus, pelayan mimbar, liturgis, singer, pemusik, multimedia, dan kru diundang untuk hadir di persekutuan pelayan pada Sabtu 25 Juli pukul 6 sore. Firman Tuhan yang bertema Tim yang dipakai oleh Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Mari setiap pelayan bersatu untuk melayani dengan kerendahan hati, kesatuan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Parenting Faith at Home mengundang para orang tua pada Jumat 17 Juli pukul 7 malam melalui tema Emosi yang Kudus. Bapak Bimantoro Elifas akan membahas bagaimana memahami kemarahan, kesedihan, dan ketakutan menurut perspektif firman Tuhan. Pembinaan ini mendorong para orang tua semakin bijaksana mendampingi keluarga dengan pengelolaan emosi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu.
Demikian Warta Gereja Minggu. Mari kita terus hidup setia, bertumbuh dalam firman, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita pulang kita akan sama-sama menyanyikan Mars GKBJ. Jangan ada yang keluar dulu ya. Ini sebagai lagu Mars gereja kita, jadi semua harus menyanyikannya baru boleh bubar. Silakan. Videonya. Ya nanti setelah selesai baru kita bersalaman satu dengan yang lain dan kita boleh pulang dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Dipanggil hanya karena anugerah, bersama dengan Tuhan menjangkau manusia, beritakan Injil di Nusantara. Kita umat dari Sang Raja, memulai Injil dari keluarga, suami istri penuh kasih, anak-anak yang beriman, generasi yang berkarya bagi Tuhan. Gereja Kristen Baptis Jakarta berakar kuat di dalam firman, sebagai hamba yang setia dalam pelayanan, bertumbuh dalam kesatuan. Gereja Kristen Baptis Jakarta mengasihi sesama dan semua ciptaan, berbagi dan menolong yang membutuhkan bagi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kepada semua petugas pelayanan, tolong kumpul dulu di depan, kita akan berdoa. Dipanggil hanya karena anugerah, bersama dengan Tuhan menjangkau manusia, beritakan Injil di Nusantara. Kita umat dari Sang Raja, memulai Injil dari keluarga, suami istri penuh kasih, anak-anak yang beriman, generasi yang berkarya bagi Tuhan. Gereja Kristen Baptis Jakarta